Baik, kita akan ketemu lagi. Kita berjumpa lagi dalam channel YouTube ini. Sekarang akan kita bahas tentang sifat-sifat keindahan karya seni. Supaya dapat menilai keindahan karya seni itu indah atau tidak, terlebih dahulu kita harus memahami sifat-sifat keindahan. Sifat-sifat keindahan itu apa saja toh? Nah, berikut ini yang akan saya jelaskan. Yang pertama, keindahan itu kebenaran. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa keindahan karya seni itu dibuat benar-benar oleh seniman, bukan hasil tiruan atau ciplaan. Jadi contohnya misalnya lukisan asli Mona Lisa, ya itu karya Leonardo da Vinci. Banyak orang yang menduplikat atau merepro lukisan itu. Tapi secara karya orang akan tahu bahwa Mona Lisa itu karya asli dari Leonardo da Vinci. Maka bahwa keindahan itu adalah kebenaran. Keindahan itu adalah karya seni yang dibuat benar-benar oleh seniman, bukan hasil tiruan, bukan hasil ciplaan atau plagiat. Nah, yang kedua, sifat keindahan karya seni yang kedua, keindahan itu abadi. Abadi atau dalam bahasa asing, immortal, merupakan salah satu sifat keindahan karya seni. Jadi sebuah karya seni, hasil karya seni itu tidak akan pernah dilupakan, tidak hilang, atau susut dari masa ke masa, atau tidak terikat oleh waktu. Dia dari dulu sampai sekarang masih ada. Lukisan Mona Lisa, contohnya, dilukis pada abad pertengahan. Sampai sekarang tetap abadi, tetap bisa dinikmati, tidak hilang, tidak susut keindahannya. Kemudian yang ketiga, keindahan itu daya tarik. Jadi keindahan itu memiliki daya tarik. Daya tarik itu sesuatu yang membuat orang ingin melihat, sehingga terpikat perhatian dari sebuah karya seni itu. Intinya, sebuah karya seni yang baik adalah yang mampu menarik perhatian orang, menyenangkan, tidak membosankan. Misalnya sebuah tempat wisata yang kaya akan ukiran dan karya seni 3 dimensinya. Kalian tahu Candi Sewu atau Candi Prambanan itu mampu menyenangkan orang, juga mempunyai daya tarik. Oleh karena itu, ya dikatakan Candi Sewu atau Candi Prambanan itu indah. Karena menarik, orang akan selalu pengen ke sana. Yang keempat, keindahan itu universal. Atau lebih jelasnya, universal maksudnya adalah luas, mendunia. Jadi karya seni itu disukai orang dimanapun, daerah manapun, negara manapun di dunia ini, dia akan tetap senang. Orang melihat karya seni lewat internet, lewat media lain, dia akan mengatakan indah dan bagus. Orang Amerika melihat karya seni kita. Orang Jepang menyukai lagu Bengawan Solo. Orang Suriname
menyukai lagu Cidronya, Didi Kempot, dan lain sebagainya. Ini yang disebut keindahan itu universal. Keindahan itu wajar. Wajar maksudnya karya seni yang indah itu tidak berlebihan, juga tidak minim atau apa adanya, wis sak-sake, tidak. Contohnya seorang artis yang nampak cantik apa adanya, jika difoto ya tetap cantik. Namun bila diberi tambahan aplikasi B612 akan tampak berbeda dari aslinya, dan hasil fotonya terkesan berlebihan, tidak wajar. Ini mungkin malah kesannya lebay, seperti itu. Tapi sesuatu yang apa adanya, tapi tidak sak-sake, tidak berlebihan, nah itulah yang dimaksud dengan keindahan itu wajar. Orang cantik tetap akan terlihat cantik tanpa apa-apa. Lukisan Affandi dengan coret-coretan yang seperti itu ya wajar. Kalau Affandi mencoret dengan gaya goresan yang berbeda menjadi tidak wajar, itu berarti bukan Affandi lagi. Gitu. Keindahan itu kenikmatan. Kenikmatan dari sebuah karya seni maksudnya bahwa karya seni itu mampu memberikan kesenangan atau memberikan kepuasan. Biasanya seorang pencipta karya seni akan puas dan sangat senang apabila karyanya dikatakan indah. Misalnya sebuah novel karya seorang penulis yang terkenal, kemudian diangkat menjadi film dan mendapatkan respon bagus dari khalayak umum dan banyak penontonnya, sehingga menjadi pengarang ini membuat pengarang buku novel itu merasa puas, dia merasa nikmat, mendapatkan kenikmatan. Ataupun sebuah karya musik viral, banyak penggemarnya, banyak yang mendengarkan. Atau bahkan sekarang kalau musik kita upload di YouTube ada 1000 orang yang menonton. Nah, bagi pengarang musiknya itu sebuah kenikmatan, dia puas gitu. Baik, sekarang kita membahas tentang manfaat mempelajari keindahan. Estetika atau keindahan itu merupakan salah satu bidang pengetahuan yang sangat penting untuk dipahami serta dipelajari. Lebih-lebih bagi manusia yang sangat menyukai seni, seperti kalian ini. Kalian menyukai seni dan ingin menjadi seorang seniman, penting sekali mempelajari mengenai estetika atau keindahan. Nah, bukan hanya seniman saja, seorang pengamat atau kritikus juga harus memahami soal estetika atau keindahan. Nah, terus manfaat yang didapat dalam mempelajari estetika atau keindahan itu apa saja? Yang pertama, mampu memahami tentang rasa indah pada umumnya, juga perihal kesenian pada khususnya. Yang kedua, memperluas wawasan mengenai berbagai unsur-unsur objektif yang membangkitkan rasa indah pada manusia. Yang ketiga, memahami berbagai unsur-unsur subjektif yang mempengaruhi terhadap kemampuan menikmati rasa indah. Keempat,
menumbuhkan rasa cinta kepada dunia kesenian dan kebudayaan bangsa, serta mampu meningkatkan kemampuan dalam mengapresiasi atau menghargai kesenian dan kebudayaan bangsa. Kelima, meningkatkan serta memupuk kehalusan rasa pada umumnya. Keenam, kemampuan memahami hal-hal yang berkaitan antara wujud berkesenian dengan tata kehidupan dan kebudayaan. Ketujuh, meningkatkan keahlian dan kemampuan menilai karya seni. Kedelapan, menumbuhkan sikap waspada dari berbagai pengaruh-pengaruh negatif yang mampu merusak mutu kesenian dan berbahaya terhadap kelestarian aspek-aspek dan nilai-nilai tertentu dari kebudayaan kita. 9. Memperkokoh masyarakat dalam keyakinan akan kesusilaan, moralitas, perikemanusiaan, dan juga ketuhanan. 10. Melatih serta memberi wawasan yang luas dan bekal bagi kehidupan spiritual dan psikologi kita. Itu manfaat kita dalam mempelajari estetika. Oke, sekian dulu. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Bye-bye.